Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi pada pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 2. Materi kita pada kali ini pada pelajaran ke-6 dengan tema Ayo Berwudu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Pelajaran ke-6 dengan tema Ayo Berwudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kamu menjadi suci. Yang perlu ditekankan adalah wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, harus berwudu terlebih dahulu agar sholat kita menjadi sah. Mari kita bernyanyi lagu Mari Berwudu dengan nada lagu Potong Bebek Angsa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Masuk pada materi yang pertama, yaitu tata cara berwudu. Yang pertama ada syarat wudu. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, syarat wudu beragama Islam. Yang kedua, syarat wudunya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang-orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan salah. Orang yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah itu dinamakan mumayyiz. Syarat wudu yang ketiga, tidak berhadas besar. Syarat wudu yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tata cara berwudu yang kedua, ada rukun wudu. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
Lalu yang terakhir, rukun wudunya adalah mengerjakan gerakan semua ini secara beruntun, secara berurutan atau tertib. Lalu tata cara wudu yang ketiga ada sunnah wudu. Apa saja? Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudu. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Atau dengan bahasa lain, istinsyak dengan bahasa Arabnya. Yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Jadi mengusap seluruh kepala dan kedua telinga itu sunnah. Apabila dilakukan, apabila dikerjakan mendapat pahala. Dan jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Lalu yang keenam, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Jadi sunnah wudu itu membasuh yang kanan terlebih dahulu, setelah itu baru yang kiri. Lalu sunnah yang ketujuh adalah membaca doa selesai wudu. Tata cara berwudu yang keempat, ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan wudu adalah buang angin. Buang angin dari dubur. Dubur itu kemaluan belakang, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, yang dapat membatalkan wudu yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan menggunakan telapak tangan. Itu dapat membatalkan wudu. Yang kelima, tidur. Kalau kita sudah punya wudu, lalu kita tidur, maka wudunya batal, harus diulang kembali. Lalu yang dapat membatalkan wudu, yang terakhir adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Sikap kita harus berwudu ketika akan sholat. Karena berwudu itu adalah syarat sahnya sholat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu praktik berwudu. Kamu telah mengetahui tata cara berwudu yang tadi sudah disebutkan. Sekarang mari kita mempraktikannya, cara berwudu dengan memperhatikan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudu. Bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan niat wudu. Jadi setelah membaca basmalah dilanjutkan dengan bacaan niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Didahului dengan tangan kanan terlebih dahulu, setelah itu tangan kiri sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Lalu yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali.
Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ingat, didahului dengan tangan yang kanan, kemudian lanjut tangan yang kiri. Lalu yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Lihat seperti yang ada di gambar. Mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Ingat, bukan rambut, tapi kepala. Kalau rambut, bagaimana dengan yang tidak mempunyai rambut atau botak? Nah, jadi yang harus diusap itu kepala. Ingat, kepala, bukan rambut. Lalu yang kedelapan, mengusap telinga kanan dan juga telinga kiri. Mengusap telinga, ingat tidak tadi apa? Mengusap telinga adalah sunnah. Dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Didahului kanan, lalu kaki kiri. Lalu yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Ini dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Selanjutnya, seperti biasa, tugas ada 15 soal yang harus dikerjakan. Nanti hasilnya kirim japri ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai berwudu sudah kita bahas bersama-sama. Sebelum kita tutup pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan juga raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.